Oke, selamat malam. Untuk pertemuan malam hari ini kita sudah sampai di pertemuan ke-13. Setelah kemarin kita bahas tentang tahap-tahap penyusunan kompensasi atau gaji. Yang kita pelajari kemarin tahap penyusunan yang berupa, ada yang masih ingat? Analisis. Analisis apa? Analisis apa? Jabatan, Bu. Analisis jabatan. Jadi kemarin analisis jabatan itu kalau secara definisi ekonomi, poin intinya adalah the right man on the right list. Saya tadi itu ketemu Dea di breakout room loh ya. Dea harusnya ikut mata kuliah ini kan ya? Iya, Bu. Di breakout room, dia nggak masuk ke sini. Boleh di WA mungkin Deanya. Ngomong kita masih awal. Kalau tahapan penyusunan kompensasi yang kemarin pertama analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan survei gaji. Untuk di pertemuan minggu ini yang akan kita bahas adalah tahapan penyusunan kompensasi dengan evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan dan evaluasi kinerja itu dua hal yang berbeda ya. Kalau evaluasi kinerja yang dievaluasi adalah kinerjanya. Ini pertemuannya harusnya pertemuan ke-13 ya. Di situ masih tipe 12. Kalau evaluasi jabatan berarti yang dievaluasi apanya? Kalau evaluasi kinerja yang dievaluasi adalah kinerjanya. Kalau evaluasi jabatan berarti yang dievaluasi adalah Jabatannya, Bu. jabatannya. Sudah berdoa untuk kuliah malam hari ini? Sudah ya. Jadi sendiri-sendiri, Bu. Jadi Bahrul jangan ngeblank kayak kemarin, nggak masuk, nggak ingat. Sandy, kenapa kamu on cam, Sen? Jaringan, Bu. Oh iya, dari tadi keluar masuk kamu. Dea. Iya, Bu. Kamu kok di breakout room lama sekali? Ya, Bu, tadi disuruh Ibu. Sebentar, Bu. Oh. Oke. Setelah kemarin analisis jabatan, sekarang kita akan menghitung atau menetapkan kompensasi berdasarkan evaluasi jabatan. Apa sih evaluasi jabatan itu? Evaluasi jabatan itu sebenarnya salah satu sistem penilaian terhadap bobot pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penetapan standar kompensasi tenaga kerja. Kalau analisis jabatan itu yang dianalisis adalah kesesuaiannya antara job description, job specification-nya. Kalau evaluasi jabatan lebih cenderung ke bobotnya atau nilai dari jabatannya. Evaluasi jabatan adalah suatu proses yang sistematis dan teratur dalam menentukan nilai suatu jabatan relatif terhadap jabatan-jabatan lain yang ada dalam suatu perusahaan. Atau hasil dari proses evaluasi jabatan ini digunakan untuk menentukan tingkat upah yang tepat dan adil di antara jabatan-jabatan yang ada. Kalau analisis jabatan, penetapan upahnya disesuaikan dengan job description-nya, sesuai dengan job specification-nya atau spesifikasi jabatan yang diperlukan. Kalau menentukan upah atau gaji melalui evaluasi jabatan itu pembahasannya jauh lebih terinci, lebih detail. Nah, apa saja metode yang dipakai dalam evaluasi jabatan? Metode penetapan gaji dengan evaluasi jabatan itu ada metode non-kuantitatif atau disebut dengan metode kualitatif,
meliputi metode penentuan peringkat dan metode klasifikasi. Sedangkan metode kuantitatifnya ada factor comparison method atau metode perbandingan dan point system method atau metode sistem angka. Kita akan belajar satu persatu cara menghitung gaji dengan menggunakan 4 metode ini. Yang akan kita pelajari pertama adalah metode non-kuantitatif atau kualitatif, ranking metode atau metode ranking, yaitu sebuah metode evaluasi jabatan yang memakai cara evaluasi dengan melakukan perbandingan pada setiap jabatan yang ada di dalam organisasi perusahaan. Jadi kalau menggunakan ranking metode, karena ini sifatnya adalah kualitatif atau non-kuantitatif, non-perhitungan, jadi dalam perhitungan penetapan upah dilakukan dengan metode perbandingan. Misalnya dalam perusahaan ada 5 jabatan penting, antara jabatan yang satu dengan jabatan yang lain dibandingkan. Dibandingkannya dalam segi apa? Dibandingkannya dalam segi misalnya kemampuan, effort, tanggung jawab pekerjaan, dan kondisi atau situasi pekerjaan. Biasanya ranking metode ini digunakan pada perusahaan-perusahaan kecil, di mana perusahaan-perusahaan kecil itu jabatan yang diemban oleh karyawan biasanya tidak sampai lebih dari 30 jabatan. Kalau di perusahaan besar kan ada ya. Kepala divisi marketing, kepala divisi penjualan, kepala divisi apa. Setelah kepala ada lagi wakil kepala. Ada sekretaris, ada bendahara, semuanya ada. Kalau untuk dipergunakan di perusahaan besar yang jabatannya lebih beraneka ragam, metode ini kurang efektif. Jadi metode ini biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan kecil. Bagaimanakah cara perhitungannya? Jadi seperti ini. Pahami contoh kasus ini, biar nanti ke belakangnya kalian paham ya. Dalam perusahaan terdapat jabatan A, B, C, D, dan E. Jabatan yang dinilai lebih penting. Jadi jabatan yang mempunyai posisi penting, jabatan yang posisinya dianggap penting, kita kasih nilai 2. Jabatan yang nilainya ternyata sama penting, kita kasih nilai 0. Karena evaluasi jabatan tadi menggunakan bobot, memberikan bobot pada setiap jabatan. Jadi untuk bobot 210-nya ini gimana Bu? Apakah ada ketentuan tersendiri? Enggak. Biasanya tergantung kalian aja. Kalian akan mengklasifikasikan jabatan-jabatan yang ada dalam perusahaan kalian dan memberikan bobot itu sesuai dengan yang kalian inginkan boleh. Tetapi harus tetap melihat kaidah-kaidah apa yang akan diperhitungkan. Kaidah-kaidah apa yang akan diberi bobot, misalnya dari kemampuannya kah? Dari tingkat keahliannya kah? Yang ini kembali lagi ke contoh kasus untuk jabatan yang nilainya ternyata kurang penting. Jadi sebenarnya jabatan itu ada yang penting, penting sekali, ada yang sama penting, ada yang kurang penting. Bukan nggak penting ya, nggak penting sama kurang penting itu beda. Kalau kurang penting itu setidaknya masih ada job description yang dikerjakan. Hanya saja mungkin dalam segi skill yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Resiko pekerjaannya juga nggak terlalu besar. Itu biasanya jabatan-jabatan yang dianggap kurang penting dalam perusahaan. Kalau nggak penting, ya nggak usah diadakan. Nggak penting diadakan akan menambah. Kalau beban. Sudah menambah apa? Beban. Menambah Biaya konflik, perusahaan. beban, menambah biaya pengeluaran operasional yang seharusnya bisa diefektifkan dengan hanya beberapa jabatan, tetapi kenapa harus dipecah-pecah kalau memang nggak penting? Jadi di sini kita anggapnya kurang penting. Karena kalau kurang penting masih mempunyai bobot atau nilai. Nah, dari matriks
di bawah ini, jabatan A, B, C, D, dan E dibandingkan lagi dengan jabatan A, B, C, D, E. Ya. Tadi kan untuk ranking metode ini evaluasi jabatannya menggunakan metode apa? Ada yang masih ingat? Ranking metode tadi? Kualitatif. Kualitatif. Dengan metode perbandingan. Jadi kalau menggunakan ranking method atau metode ranking ini, kita membandingkan antara jabatan yang satu dengan jabatan yang lain. Perbandingan jabatan A dengan A nggak mungkin. Perbandingan jabatan A dan B, ternyata jabatan A dan B memiliki poin 1 di sini. Artinya? Sama penting. Sama penting. Untuk jabatan A dibandingkan jabatan C poinnya 0. Berarti? Kurang penting. Kurang penting. Kalau jabatan A dibandingkan dengan jabatan D? Penting. Penting, sangat penting. Penting. Dan jabatan A dengan E poinnya 1 berarti? Sama penting. Apa penting? Sama pentingnya. Oke. Ini berlaku pula untuk jabatan B dibanding A, B dibanding C, B dibanding D, B dibanding E, atau C dibanding A, C dibanding C, C dibanding B, C dibanding D, C dibanding E, dan seterusnya sampai diperoleh jumlah ini. Untuk jabatan A dibandingkan jabatan yang lain mempunyai nilai 1 tambah 0 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4. 4. Jabatan B juga memperoleh jumlah 4, jabatan C memperoleh jumlah 6, jabatan D memperoleh jumlah 2, jabatan E memperoleh jumlah 4. Berarti dari segi jabatan A, B, C, D, dan E, jabatan mana yang lebih penting? C. C. Kenapa? Karena mempunyai nilai yang lebih besar. Berarti lebih penting. Oke. Jadi karena jabatannya ini lebih besar, poinnya lebih besar, rankingnya lebih besar, berarti antara A, B, C, D, dan E untuk sistem penggajian yang lebih besar yang mana? C. C. Jadi yang paling besar menerima upah itu adalah jabatan C karena dianggap penting atau dianggap lebih penting dari jabatan lain. Yang selanjutnya jabatan setelah C yang mendapat gaji paling tinggi, setelah itu jabatan mana? A, B, sama E. A, B, dan E. Dan yang terakhir yang memperoleh upah paling rendah adalah jabatan D. Karena dianggap kurang penting. Nah. Job class atau grup paling tinggi pertama adalah jabatan C. Setelah itu A, B, dan E, dan selanjutnya jabatan D. Dengan begitu, maka penentuan gaji yang paling tinggi adalah jabatan C. C. Sampai sini paham metode ranking method? Poin ini dari perhitungan upah menggunakan ranking method atau metode ranking adalah terletak pada poin inti. Kalau penyusunan gaji menggunakan ranking method berarti cara yang dipakai kan kualitatif dengan metode perbandingan. Jadi membandingkan antara jabatan yang satu dengan jabatan yang lain. Paham ya? Ada yang kurang paham? Perhitungan menggunakan ranking method, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan atau next? Ada yang ditanyakan atau next? Next, Lanjut, Bu. Oke.
Selanjutnya adalah classification method atau metode klasifikasi. Jadi, metode klasifikasi di sini adalah dengan menempatkan jabatan-jabatan pada grade atau kategori tertentu yang telah dibuat sebelumnya atau yang sudah menjadi standar. Kemudian semuanya dibandingkan apakah sudah sesuai atau tidak, dan proses ini terus dilakukan sampai betul-betul sesuai. Metode ini lebih mudah dari metode ranking, namun tetap memiliki kesulitan sendiri, yaitu apabila ternyata ditemukan jabatan yang di luar dari kategori atau standar sehingga terpaksa menghilangkan jabatan tersebut karena tidak ada kategorinya. Jadi kalau klasifikasi metode atau metode klasifikasi itu sama menggunakan metode perbandingan, tetapi yang dibandingkan di sini bukan antara jabatan yang satu dengan jabatan yang lain, melainkan dari kategori-kategori setiap jabatan. Nah, akan mudah dipahami kayak gini. Contoh kasus penggolongan dilakukan dengan menghitung jumlah compensable factors yang melekat pada jabatan yang dinilai. Jabatan dengan compensable factors terbanyak menduduki peringkat paling tinggi. Misalkan ditetapkan beberapa compensable factors sebagai berikut untuk melakukan evaluasi jabatan pada jabatan A, B, C, D, dan E. Compensable factors ini apa? Ada yang tahu compensable factors? Kompensasi. Faktor-faktor yang bisa dikompensasikan atau faktor-faktor yang memiliki nilai kompensasi. Ya. Kayak keahlian itu adalah compensable factors. Karena dengan adanya keahlian yang kalian miliki, kalian bisa memperoleh kompensasi yang bisa jadi lebih tinggi atau lebih rendah dari yang diperoleh oleh rekan kerja kalian. Itu namanya compensable factors. Nah, di sini compensable factor-nya untuk jabatan A, B, C, D, dan E yaitu responsibility atau responsibilitas. Responsibility itu Cekatan gitu, Bu. Kayak cekatan. Tanggap. Tanggung jawab, tanggap, cepat. Skill, kemampuan, keahlian, kemampuan atau keahlian. Mental effort, apa? Ini kalau segini tulisannya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Physical effort. Kalau mental effort adalah usaha mental, kalau physical effort? Fisik. Fisik. Usaha fisik. Working condition? Keadaan Kondisi kerja. pekerjaan. Kondisi atau keadaan kerja. Nah, jadi misalnya compensable factors yang dinilai untuk jabatan A, B, C, dan D, dan E adalah 1. Tanggung jawab, 2. Kemampuan, 3. Usaha mental, 4. Usaha fisik, 5. Kondisi kerja. Setelah diklasifikasikan, tabel metrik hasil evaluasi jabatan dengan metode penggolongan. Jadi digolongkan di sini antara jabatan A, B, C, D, dan E. Untuk jabatan A memerlukan kategori apa saja? Responsibility, Physical effort, sama working condition. Sama working condition. Jadi kategori yang diperlukan untuk jabatan A adalah harus memiliki tanggung jawab, usaha fisiknya harus ada, resiko kerjanya juga ada. Untuk jabatan B hanya diperlukan skill,
Terus diperlukan usaha mental, usaha fisik, dan kondisi kerja. Sedangkan untuk jabatan C hanya memerlukan tanggung jawab dan kemampuan. Untuk jabatan D memerlukan tanggung jawab, kemampuan, usaha fisik, sama lingkungan kerja atau kondisi kerja. Jabatan E hanya diperlukan kemampuan, usaha fisik, sama working Kondisi condition. kerja. Sama working condition-nya. Nah, kalau dilihat dari hasil tabel matriks penggolongan di bawah ini, setelah diklasifikasikan antara jabatan A, B, C, D, E dengan compensable factors yang diperlukan atau compensable factor yang dinilai, berarti untuk jabatan yang memiliki nilai tertinggi yang mana, Bahrul? B sama D. B sama D. Berarti gaji yang diperoleh oleh B sama D Tertinggi. tertinggi. Selanjutnya jabatan apa? A sama E. A sama E. Terus jabatan C yang terakhir. Nah, job class atau grup paling tinggi pertama adalah jabatan B dan D, yaitu dengan nilai 4. Selanjutnya A dan E nilai 3 dan C dengan nilai 2. Dengan begitu, maka penentuan gaji yang paling tinggi adalah jabatan B dan D. B dan D. Sampai sini paham perbedaan antara ranking method dan classification method? Ya, paham, Bu. Oke. Lia Kartika, perbedaan antara ranking method sama classification method? Ranking method analisis jabatan yang dipengaruhi oleh penting atau tidaknya berdasarkan Bukan analisis atau jabatan. Bukan analisis jabatan. Metode untuk menganalisis jabatan. Bukan menganalisis jabatan. Gimana, Bu? Evaluasi. Oh ya, evaluasi jabatan Ya. yang dipengaruhi oleh skalanya untuk menentukan penting atau tidaknya, baik atau maksudnya tergantung prioritasnya. Kalau yang klasifikasi, ya yang klasifikasi metode itu melalui metode perbandingan untuk mengklasifikasi jabatan-jabatan, mengevaluasi jabatan-jabatan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Ya. Semuanya dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi sih. Cuman yang dilihat kalau evaluasi jabatan itu memperbandingkan antara jabatan yang satu dengan jabatan yang lain. Tapi kalau klasifikasi metode itu perbandingan antara kategori yang diperlukan untuk jabatan yang satu dengan jabatan yang lain. Itu poin intinya. Dicatat. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ya. Kalau ranking method itu dilihat dari penting enggaknya suatu jabatan dibandingkan. Jadi misalnya jabatannya yang dinilai antara sekretaris direksi sama jangan sekretaris direksi, antara kepala divisi marketing sama kepala divisi produksi misalnya, dibandingkan antara dua jabatan ini mana yang lebih penting gitu. Kalau yang satu yang lebih penting berarti untuk gajinya lebih tinggi daripada yang lain. Tapi kalau menggunakan klasifikasi metode atau metode klasifikasi dilihat dari kepala divisi marketing sama kepala divisi produksi ini dilihat dari kebutuhan kategori masing-masing jabatan. Misalnya dari skill-nya antara keduanya ini mana yang paling diperlukan. Sampai sini paham ya? Perbedaan mendasarnya paham ya? Paham? Paham, Bu. Apa, Bang? Lagi, Bu. Oh. Iya, Lia? Tadi diulangi lagi, Bu, yang metode klarifikasi. Klasifikasi metode. Iya. Metode klasifikasinya itu dilihat dari perbandingan kategori-kategori yang ditentukan dalam compensable factor-nya. Ya, dari jabatan ini,
dari jabatan yang ada itu dilihat dari kategori yang diperlukan. Misalnya dari jabatan kepala divisi marketing sama divisi produksi, dilihat kategori yang mau dinilai dari apanya. Misalnya dari skillnya. Di kategori marketing diperlukan enggak skill. Di kategori produksi diperlukan enggak skill. Kalau enggak diperlukan berarti yang paling tinggi nanti berdasarkan kategori yang sudah diklasifikasikan yang mana. Sampai sini bisa difahami atau penjelasan saya kecepatan? Bahrul, apa tadi Bahrul? Yang apa Bu? Keduanya atau? Keduanya, perbedaan paling mendasarnya. Kalau ranking method itu berdasarkan kepentingan jabatan, itu lebih penting yang mana, itu yang gajinya lebih tinggi. Kalau classification method itu membandingkannya berdasarkan kategori yang diperlukan dalam jabatan tersebut. Oke. Bu, Sampai sini paham ya? Iya, Dea? Bu, untuk kategorinya itu biasanya dilihat dari segi apa aja ya, Bu? Biasanya kayak tadi, dari segi skill, terus dari tanggung jawab pekerjaan, dari usaha mental yang diperlukan, usaha fisik yang diperlukan, dari kondisi kerjanya. Kondisi kerja di sini meliputi lingkungan kerja sama resiko kerja. Biasanya kalau pekerjaan dengan resiko kerja yang tinggi, gajinya kan tinggi. Gitu loh maksudnya. Paham Dea? Ya, Bu, paham. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kalau gitu kita next ke metode berikutnya yaitu factor comparison method. Metode perbandingan. Metode komparasi faktor ini adalah membandingkan faktor-faktor dalam suatu jabatan yang biasanya dikompensasi dalam bentuk faktor-faktor yang dibandingkan dalam jumlah tertentu. Karena dalam metode ini yang dinilai adalah faktor-faktor yang bisa dikompensasi, maka harus mempunyai data yang lengkap mengenai apa saja yang dapat dikompensasi, serta harus mempunyai rentang antara batas bawah dan batas tinggi. Biar nggak bingung sama penjelasan ini, kita next. Langsung ke contohnya. Proses evaluasinya yang pertama, kalau yang klasifikasi tadi kan compensable faktornya diklasifikasikan. Antara jabatan satu dengan jabatan lain diklasifikasikan. Mana yang paling membutuhkan antara 5 compensable factor tadi, mana yang enggak. Nah, kalau di comparison method, itu proses evaluasinya kayak gini. Yang pertama, memilih dan menentukan faktor-faktor jabatan yang akan dinilai. Jadi yang pertama, memilih dan menentukan compensable factor. Compensable factor tadi apa aja? Tanggung jawab, Usaha fisik, usaha mental, usaha fisik, usaha mental, kondisi kerja, working condition. Nah, setelah kita menentukan compensable factor atau faktor yang bisa dikompensasi, tahap selanjutnya yaitu memilih dan menentukan jabatan-jabatan kunci. Jabatan kunci di sini misalnya memiliki job deskripsi yang jelas, jabatan yang penting, dan mencakup jabatan terendah sampai tertinggi. Jadi misalnya dalam usaha percetakan itu diambil 3 jabatan kunci yang memuat job desk-nya yang jelas, jabatannya dianggap penting, mencakup jabatan terendah sampai tertinggi. Nih. Tahapan yang ketiga yaitu menentukan peringkat setiap jabatan kunci. Jadi yang pertama memilih dulu compensable factor. Yang kedua menentukan jabatan kunci atau jabatan yang dianggap memiliki peran yang penting. Yang ketiga menentukan peringkat setiap jabatan kunci. Jadi contoh kasusnya kayak gini. Nah, contoh penerapan metode perbandingan faktor pada perusahaan percetakan. Jadi jabatan kuncinya di usaha percetakan itu kan ada editor, ada ilustrator, ada juru cetak. Ya. Jadi di sini jabatan kuncinya ini
Selanjutnya untuk jabatan kunci ini diberi ranking. Compensable factor-nya diberi ranking. Untuk editor, skill-nya ranking 1, artinya harus memiliki skill. Atau skill-nya harus tinggi, kemampuannya harus tinggi. Untuk jabatan kunci editor, usaha mentalnya harus usaha mental yang diperlukan Sedang-sedang saja. sedang. Usaha fisik yang diperlukan Minim. minim, kecil atau ringan. Tanggung jawabnya Besar. besar. Kondisi kerja atau resiko kerjanya Juga besar. besar. Jadi kalau faktor comparison method, kita ambil dulu jabatan-jabatan kuncinya. Setelah itu ditentukan rankingnya. Dilihat dari compensable factor-nya, yaitu dari masing-masing jabatan dikasih ranking. Untuk ilustrator berarti skill yang dibutuhkan Sedang saja. sedang. Sampai sini bisa ya, paham ini ya? Baca tabelnya bisa ya? Bisa. Bisa. Dea bisa? Iya, Bu. Setelah itu, Bu. Nah, setelah itu dikasih nilai. Menentukan upah setiap faktor sesuai dengan ranking. Kalau ranking 1 untuk skill upahnya 700.000. Ranking 2 untuk skill upahnya 500.000. Ranking 3 untuk skill upahnya 300.000. Begitu seterusnya sampai dengan compensable kondisi kerja. Jadi kalau resiko kerjanya tinggi, gajinya berapa? Untuk compensable factor resiko kerja dapat upah berapa? Kalau resiko kerjanya tinggi. Rp400.000. 400.000. Kalau resiko kerjanya sedang, berapa nilainya, Indra? Indra? Indra, kamu nggak nyimak ya, Indra? Nyimak, Bu. Berapa? Yang sedang. Berapa? Untuk resiko kerja sedang berapa, Indra? Resiko kerja sedang di 350. Ya, 150. Kamu masih belum bisa on cam, kenapa, Indra? Ganti, Bu. Mau lihat, Bu. Sawan konco Mundra. Sampai sini paham untuk pemberian upah masing-masing compensable factor? Kalau sudah, nah, contoh untuk editor. Editor tadi untuk skillnya harus, kan skillnya ranking 1, berarti jumlahnya harus tinggi. Nah, disesuaikan. Akhirnya gaji yang diterima oleh editor adalah sebesar 2.150.000. Sekarang untuk Dea Rahmadani ngitung gajinya ilustrator. Oke. Ya, Bu. Catat dulu nih, ilustrator skillnya harus 2. Sudah? Usaha ranking 1, usaha fisiknya sedang, tanggung jawabnya kecil, resiko kerjanya sedang. Sudah, Dea? Dea? Untuk juru cetak, gajinya dihitung sama Sandy.
Bu, itu disamain sama yang atas, tak, Bu? Yang Enggak Bu, dong. nyatet Bu. Rankingnya dulu kamu catat. Untuk ilustrator skill ranking 2. Usaha metodenya 1. Usaha fisiknya 2. Tanggung jawabnya 3. Kondisi kerjanya 2. Sandy, untuk juru cetak, skill yang diperlukan adalah kecil. Usaha mentalnya kecil, usaha fisiknya besar, tanggung jawabnya sedang, resiko kerjanya kecil. Udah nyatet, Sen? Sudah Bu. Oke, balik lagi ke harga ya. Sudah? Sudah. Nih, tadi kan kalau untuk kemampuan sedang, upahnya berapa? Upah kemampuan sedang. Cuma 500, Bu. Ya. Jadi Dea sama Sandy nih, lihat nih. Tadi skill rankingnya berapa? Terus yang usaha mentalnya Tadi rankingnya udah dicatat belum, Dek? 300. Ini. Iya, Bu, ini dicatat 21, 23. Sen, kamu masih perlu nyatet nilainya nggak, Sen? Bu, yang harganya tadi Bu. Oke. Bentar. Dea, kamu sudah ini, Dek? Iya, Bu, sudah. Oke. Ini Sandy. Sudah Bu. Sudah? Dea sudah, Dek. Hasilnya 1.650.000. 1.650.000. Oke, kita masukin di sini. Untuk skill berarti poinnya berapa? Skillnya 300.000. 300.000. Usaha mentalnya kecil berarti 400.000. upahnya 400.000. Usaha fisiknya tinggi berarti dikasih upah 400.000. Terus tanggung jawabnya sedang 250.000. 250.000. Tapi upah yang diterima oleh juru cetak Yang tanggung jawab itu 200. Bu. Tanggung jawab sedang, Tanggung jawab sedang itu 250. Ya, 250. Yang resikonya itu 300. Bu. Resiko kecil 300. 300. Oke, jumlahnya berarti salah. 1.650.000. 1.650.000. Jadi gajinya tukang juru cetak 1.650.000. Dea, ayo Dek. Ilustrator tadi sedang berapa? Kalau kemampuan sedang 500 kalau nggak salah. 600. 500, Bu. Oh, anjane mbuh golek 500. 500, Bu. Usaha mentalnya tinggi berapa? 600. Masa sih? 1 juta. Iya, Bu. Usaha mentalnya tinggi. Oh ya, 600. Yang ini usaha fisiknya sedang? Usaha fisik sedang? Sedangnya 400, Bu. 400.
300, Bu. 7.500. Usaha fisik sedang Usaha berapa? fisik sedang 300, Bu. Bisa. Usaha fisik sedang, oh ya 300. Oh iya. Kok kamu kalah sama Mbak Rul yang nggak dapat tugas loh, Dek? Kurang fokus, Bu. Tanggung jawabnya Belum kecil, makan. berarti 250. 200. 200. Nah, Iya, Bu, 200. kondisi kerjanya sedang. 350. 350. 1.600. Berarti gajinya ilustrator berapa? 11, 14, 16, 19, 50. Ilustrator berapa? 950, Bu. 1.750. Nah. Jadi sampai sini paham untuk vector comparison method? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Jadi setelah diambil 3 jabatan kunci atau 4 jabatan kunci, setelah itu compensable vektornya dikasih nilai. Di ranking, terus masing-masing ranking dikasih nilai. Kalau ini paham, tugasnya adalah ini. Ini kalian foto dulu. Karena belum selesai, jadi ini foto. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Bu. Ini. Sudah, Bu. Oke. Karena ini sudah. Nih. Setelah kita mengambil jabatan-jabatan kunci, apakah jabatan-jabatan lainnya nggak dikasih gaji, Bu? Digaji. Tapi diambil metodenya kayak gini. Mengadakan penilaian terhadap jabatan-jabatan lain, caranya dengan membandingkan faktor jabatannya dengan faktor jabatan kunci. Misalnya, gaji tukang jilid. Secara kemampuan, gaji tukang jilid itu untuk faktor jabatan kuncinya sama dengan juru cetak. Jadi kalau skill yang dibutuhkan oleh tukang jilid itu sama dengan juru cetak, berarti ranking skill yang diperlukan berapa? 3. Skill juru cetak. 3, Bu. Berapa? 3. Coba lihat. Skill untuk juru cetak skillnya 3. Oke. Jadi di sini dikasih ranking 3. Ranking 3 nilai rupiahnya berapa? 300.000. 300.000. Dan seterusnya. Nanti kalian selesaikan di rumah, minggu depan kita bahas ini. Bukan udah di rumah. Hah? Kan udah di rumah. Maksud saya ini jadi tugas kalian ya, karena ini sudah 19-12, saya nggak enak sama materi yang berikutnya. Kalian mau kerjain ambil nongkrong juga nggak apa-apa deh, kalau gitu deh. Paling lambat hari apa, Bu? Nggak Minggu. usah paling lambat. Nanti minggu depan. Minggu depan dibahas. Ya, Bu. Oke? Oke, Bu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham silakan on cam, saya mau ambil absen. Waduh. Sandy, kamu kalau on cam itu enggak? Out enggak? Tanda tanya, Bu. Oh, ya. Sudah? Nazarudin nggak bisa on cam. Lia Ika? Oke. Ya, Bu. 1, 2, 3. Terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat melanjutkan ke materi berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.